Di tengah Pulau Jawa, di antara hamparan sawah hijau zamrud dan bayangan gunung berapi yang megah, terletaklah Desa Widodaren. Kehidupan di sana mengalir seiring musim, seperti alunan musik yang merdu antara waktu menanam dan panen. Di desa inilah Joko Tarub, seorang pemuda yang dikenal baik hati dan suka berpetualang hidup. Joko Tarub dicintai oleh semua orang. Ia kuat dan rajin. Ia suka menolong tetangganya. Ia juga menghormati orang yang lebih tua. Hatinya bagaikan tanah vulkanik Jawa, subur dan penuh kasih. Suatu hari, Joko Tarub mendengar bisikan tentang sebuah telaga tersembunyi yang konon penuh keajaiban. Telaga itu terletak di atas gunung, tersembunyi di balik pepohonan purba dan dijaga oleh roh-roh. Konon, telaga itu adalah tempat mandi para bidadari dari Kayangan. Tertarik dengan cerita itu dan dipenuhi rasa ingin tahu, Joko Tarub memutuskan untuk mencari telaga tersebut. Perjalanan Joko Tarub penuh tantangan. Jalannya terjal dan berbahaya, hutannya lebat dan misterius. Udara terasa berat dengan aroma bunga-bunga asing dan bisikan angin. Semakin jauh ia melangkah, ia bertanya-tanya, apakah cerita itu benar? Mungkinkah tempat seperti itu benar-benar ada? Akhirnya setelah berhari-hari mencari tanpa lelah, ia menemukan telaga itu. Keindahannya sungguh menakjubkan, melebihi apa yang pernah ia bayangkan. Sebuah air terjun mengalir dari tebing yang diselimuti lumut, mengisi telaga dengan air sebening kristal. Kabut tipis menyelimuti permukaannya, menciptakan suasana yang sangat indah. Saat Joko Tarub mendekat, ia mendengar suara tawa, merdu dan lembut, bergema di antara pepohonan. Jantungnya berdebar-debar. Bersembunyi di balik dedaunan, Joko Tarub terpesona menyaksikan 7 bidadari turun dari Kayangan. Kecantikan mereka sungguh luar biasa. Kulit mereka bercahaya bagai bulan purnama. Tawa mereka semerdu alunan gamelan. Mereka melepaskan selendang, memperlihatkan sayap-sayap halus mereka dan dengan anggun masuk ke dalam telaga. Joko Tarub terpikat. Sebuah ide muncul di benaknya, di antara rasa kagum dan putus asa. Ia mengambil salah satu selendang bidadari itu, sayap surgawi, dan menyembunyikannya. Ketika para bidadari selesai mandi dan keluar dari telaga, salah satu dari mereka, Nawang Wulan, yang paling cantik di antara mereka, tidak dapat menemukan selendangnya. Ia terdampar, tidak dapat kembali ke Kayangan tanpa selendang itu. Melihat Nawang Wulan kebingungan, Joko Tarub keluar dari persembunyiannya. Ia menawarkan bantuan, berjanji akan mengembalikan selendang itu jika Nawang Wulan bersedia tinggal bersamanya. Nawang Wulan yang tidak punya pilihan lain setuju. Joko Tarub menepati janjinya. Ia memperlakukan Nawang Wulan dengan sangat baik dan penuh hormat. Ia menyembunyikan selendang itu dengan hati-hati di rumahnya. Kehidupan di desa sangat sederhana, jauh berbeda dengan kehidupan Nawang Wulan di Kayangan. Namun, Nawang Wulan merasa tertarik dengan kebaikan hati Joko Tarub, ketulusannya, dan kebahagiaan sederhana yang ia temukan di desa. Joko Tarub pun terpesona oleh keanggunan Nawang Wulan, kecantikannya yang luar biasa, dan kebijaksanaan surgawi yang ia bagikan. Cinta mereka bersemi, seindah padi yang tumbuh di sawah. Mereka menikah dalam sebuah upacara yang meriah, direstui oleh sesepuh desa. Nawang Wulan, dengan keanggunannya, membawa kemakmuran dan keberuntungan bagi desa. Tak lama kemudian, kebahagiaan mereka disempurnakan dengan kelahiran seorang putri yang cantik. Cinta mereka terpancar dari mata putrinya yang indah. Tahun demi tahun berlalu, dipenuhi dengan tawa dan kebahagiaan. Namun, ada kesedihan terpendam di hati Nawang Wulan. Kerinduan akan Kayangan selalu ada di hatinya. Hingga suatu hari, saat mencari beras untuk makan malam, Nawang Wulan menemukan selendangnya yang telah lama hilang. Sayap surgawi itu tersimpan di lumbung padi. Penemuan selendang itu membuat hati Nawang Wulan dipenuhi rasa sedih. Hatinya hancur. Ia sangat mencintai Joko Tarub dan putri mereka adalah sumber kebahagiaannya. Namun, panggilan Kayangan terlalu kuat untuk diabaikan. Malam itu, bermandikan cahaya bulan purnama, Nawang Wulan mengungkapkan jati dirinya kepada Joko Tarub. Air mata mengalir di wajah Joko Tarub saat mendengarkan istrinya. Ia tahu di lubuk hatinya yang terdalam bahwa Nawang Wulan bukanlah manusia biasa. Namun, cintanya pada Nawang Wulan tak pernah pudar, bahkan semakin kuat seiring berjalannya waktu. Ia tahu, ia tidak bisa menahan Nawang Wulan di dunia fana ini.
Dengan berat hati, Joko Tarub mengantar Nawang Wulan ke puncak gunung tertinggi di wilayah itu. Saat fajar menyingsing, Nawang Wulan mengenakan selendangnya. Matanya bertemu pandang dengan Joko Tarub. Cinta mereka begitu nyata di antara mereka. Ia memeluk putri mereka erat-erat, membisikkan rahasia surgawi dan kasih sayang seorang ibu. Kemudian, dengan pelukan terakhir, Nawang Wulan naik ke kayangan. Joko Tarub memandang, hatinya sakit saat Nawang Wulan menghilang di balik awan, meninggalkan jejak cahaya samar di langit. Ia hanya bisa menatap kepergian Nawang Wulan dengan hati yang hancur. Ia kembali dengan putri mereka, bukti cinta mereka yang luar biasa, seorang putri yang mewarisi darah manusia dan keajaiban surga. Kehidupan terus berjalan, seperti tenunan benang yang terdiri dari suka dan duka. Joko Tarub membesarkan putrinya dengan penuh kasih sayang. Ia bercerita tentang ibunya, bidadari yang turun ke bumi, dan menanamkan nilai-nilai luhur dunia dan kayangan pada putrinya. Penduduk desa yang tersentuh oleh kebaikan Nawang Wulan dan cinta abadi antara ia dan Joko Tarub menyayangi putri mereka. Putri Joko Tarub dan Nawang Wulan tumbuh menjadi wanita yang cantik dan bijaksana. Ia mewarisi keanggunan ibunya, kebaikan hati ayahnya, dan sedikit keajaiban surgawi yang terwujud dalam hati yang penuh kasih dan kemampuannya untuk menyembuhkan. Penduduk desa yang mengingat garis keturunan ibunya yang surgawi memanggilnya Dewi Nawangsi, Putri Bulan, sebuah penghormatan untuk darah surgawi yang mengalir dalam dirinya. Generasi berganti generasi, dan kisah Joko Tarub dan Nawang Wulan menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun, dari kakek nenek kepada cucu-cucunya di bawah temaram lampu minyak pada malam hari. Kisah itu menjadi bagian dari budaya Jawa, sebuah bukti kekuatan cinta abadi yang melampaui dunia, dan keindahan pengorbanan yang pahit. Legenda Joko Tarub dan Nawang Wulan menjadi suara harapan, mengingatkan orang-orang akan kekuatan tak kasat mata yang membentuk kehidupan mereka, keajaiban yang berbisik di antara dedaunan, dan berkilauan di bawah sinar bulan. Mengajarkan mereka tentang pentingnya kebaikan, ketangguhan jiwa manusia, dan kekuatan cinta abadi yang bergema sepanjang masa. Hingga saat ini, legenda Joko Tarub dan Nawang Wulan masih terus bergema di bumi Jawa. Kisah yang melampaui waktu mengingatkan kita bahwa bahkan cerita yang paling fantastis pun mengandung kebenaran universal tentang cinta, kehilangan, dan kekuatan jiwa manusia. Kisah Joko Tarub dan Nawang Wulan lebih dari sekadar kisah cinta. Ini adalah cerminan kekayaan budaya Indonesia, tenunan yang dihiasi kepercayaan kuno, nilai-nilai luhur, dan kekuatan abadi dari sebuah cerita. Mengingatkan kita bahwa meskipun dunia terasa semakin terpecah belah, ada cerita-cerita yang terus menyatukan kita, menyentuh hati kita, dan mengingat kita akan rasa kemanusiaan yang menyatukan kita semua.